Hai, selamat datang di New Tarot Reborn. Ini adalah channel kedua dari New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video dengan judul apa sih yang perlu kamu tahu untuk masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Sagittarius. Nah, pada dasarnya Sagittarius ini adalah general reading. Kita akan coba lihat kaitannya, bisa jadi ke asmara kamu, ke karir, ke bisnis, atau area atau situasi lain yang sedang signifikan di kehidupan kamu saat ini. Bisa jadi relate ke pembacaan kartu kali ini, oke? Dan ini adalah timeless reading, jadi mungkin gak semua orang akan resonate atau cocok dengan pembacaan kartunya, dan bisa ditonton kapanpun kamu ngerasa tertarik atau terdorong untuk menonton video ini, oke? So kita lihat di sini Sagittarius, apa yang perlu kamu tahu? Sagittarius, apa yang perlu kamu tahu? Kita buka 4 kartu di sini, Sagittarius. Bottom of the deck di sini ada kartu Three of Swords. Oke. Pertama di sini ada Nine of Swords. The Devil. The World. Page of Cups. Sagittarius, ini bisa jadi situasinya sudah terjadi atau akan terjadi setelah kamu nonton video ini. Ada situasi yang mengecewakan di sini, bikin kamu sedih, bikin kamu kecewa. Somehow aku ngerasa sebagian dari kamu mungkin sekarang dalam proses healing atau proses pemulihan dari situasi ini, karena ada Nine of Swords. Seperti yang aku bilang tadi, ini mungkin sudah terjadi bagi sebagian dari kamu. Bisa jadi ini heartbreak, proses patah hati di sini. Kamu mungkin ditinggalkan seseorang, ditinggal lagi intensnya, tiba-tiba dia ghosting. Siapapun orang ini, oke, pasangan kamu, gebetan, pacar, mantan, whatever. Intinya ada seseorang di sini yang mungkin tiba-tiba ngilang dari kamu, and it hurts to the core. Makes you up at night, okay? Bikin kamu terjaga di malam hari, yang bikin kamu stres, yang bikin kamu merasa nggak berdaya, yang bikin kamu ngerasa sedih, yang bikin kamu ngerasa kayak, oh ini nggak bakal bisa kemana-mana, gue ngerasa stuck, okay? Ada The Devil di sini sebagai challenge-nya, Sagittarius. You let yourself attach too tight to this situation, whatever that means for you. Kamu membiarkan diri kamu terhubung atau terikat terlalu ketat di dalam situasi atau individu ini, dan akhirnya membuat kamu ngerasa kayak stuck di dalam situasi atau dengan individu ini. Ngerasa kayak kamu yang membiarkan diri kamu untuk, gue bergantung sama orang ini, gue bergantung ke situasi ini, sehingga mindset kamu akhirnya jadi sedih, kamu ngerasa stres, kamu ngerasa kayak nggak berdaya. Ingat, ini soal perspektif, Sagittarius, oke?
Dan sekarang aku nggak mau ngejudge kamu, oh kamu gini-gini ini, enggak. Karena situasi kamu pasti akan berbeda untuk masing-masing pihak, untuk masing-masing individu yang nonton. Lu gampang sih mbak bilang dari sudut pandang lu karena lu nggak bisa ngerasain. Aku ngerti. Kalau misalnya tentang relationship, kamu mungkin udah cukup lama berkomunikasi dengan orang ini, let's say 1 year, 2 years or more, dan tiba-tiba dia ngilang, atau the worst case scenario nya dia milih orang lain ketimbang kamu. Lo nggak ngerti mbak. But again, hidup itu tentang pilihan guys. Balik lagi soal perspektif. Kamu ingin melimitkan diri kamu dengan orang ini, kemudian memutuskan untuk tidak kemana-mana, untuk melihat the new horizon, atau kamu ingin menyambut babak baru, menyudahi siklus yang toksik ini dan mencoba aktivitas baru, bertemu dengan orang baru. Nggak langsung harus ada emotional attachment, nggak langsung harus kamu langsung pulih, tidak, tapi setidaknya mencoba. Bahwasanya ada di orang di luar sana yang berbeda dari orang yang kamu hadapi sebelumnya ini, Sagittarius. Ingat, ada alasan dari setiap pertemuan dan goodbye yang kita temui dalam hidup kita, Sagittarius. Percaya hal itu. Kadang untuk menguji kesabaran kita, kadang untuk menguji prinsip kita, kadang untuk memperlihatkan bahwasanya hal-hal tertentu yang hadir dalam hidup kita udah nggak lagi bisa kita miliki, emang udah nggak rezekinya kita lagi gitu. Dan ketika kita bertahan dalam situasi dimana kita ngerasa kayak, oh ini rezeki gue mbak seharusnya, ya nggak bisa. Kita nggak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita guys, yaitu perilaku orang lain ke kita. Jadi apa yang bisa gue lakuin mbak? Kendalikan perilaku diri kamu sendiri, kendalikan mindset kamu, kendalikan diri kamu. Seperti yang aku bilang di awal, kamu membiarkan diri kamu attach atau terikat dengan situasi atau individu itu terlalu ketat. The devil sebagai kendalanya di sini. That's bondage, that's negative attachment. Itu sebuah ikatan yang negatif. Oke. Dan ada the world di sini sebagai sarannya buat kamu Sagittarius. Ada sesuatu yang harus kamu lepaskan, ada sesuatu yang harus kamu rilis dan memulai sesuatu yang baru di sini. Bisakah gue ngelakuin itu mbak? Apakah ada hasilnya? Ada page of cups di sini. Ada siklus baru, ada kesempatan baru buat kamu. Oke. Berapa lama gue harus nunggu? Probably takes time. Karena ada Nine of Swords di sini, Sagittarius. Aku ngerasa kayaknya kamu memang menghadapi satu situasi yang benar-benar gimana ya? Kayak menghancurkan kepercayaan diri kamu atau kepercayaan kamu terhadap membuat suatu keputusan di diri kamu sendiri dengan cukup keras, sangat keras mungkin, dan itu ya menghancurkan kepercayaan diri kamu lah. Dan kali ini aku ngerasa proses healingnya akan cukup lama. Tapi kalau misalnya kamu tanya bisa nggak sih mbak saya move on dari situasi ini, bisa. Berapa lama mbak? Tergantung bagaimana kamu bisa sembuh untuk diri kamu sendiri, tergantung bagaimana kamu menghargai diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu masih fail, masih susah buat mengenali value atau nilainya diri kamu, kemudian kamu terus mencari validasi let's say, atau berharap orang lain akan menambah nilai dari diri kamu, ya prosesnya akan terasa lebih panjang lagi, Sagittarius. Aduh, aku ngerti. You trying to trust your intuition, you know.
Kamu mungkin sebelumnya tuh kayak benar-benar percaya dengan gut instinctnya kamu, dengan instingnya kamu, dengan intuisinya kamu. This is the right person for me. Ini adalah orang yang tepat bagi gue. Ini adalah bisnis yang tepat bagi gue. Ini adalah pekerjaan yang tepat bagi gue. Gue akan mendedikasikan diri gue ke situasi ini. Like you trying to be faithful. Kamu berusaha untuk loyal terhadap suatu situasi atau individu, tapi kamu kayaknya ketemu dengan orang yang salah. Aku ngeliat di sini, atau situasi yang salah, Sagittarius. Ini bukan salah kamu. Satu hal di sini yang perlu aku bilang ke kamu adalah, apapun ini ya, yang bikin kamu ngerasa kayak tidak bernilai, atau ngerasa kayak stuck, atau ngerasa kayak nggak berdaya, ini bukan salah kamu. Kamu hanya ketemu dengan situasi dan individu yang salah. Mereka tidak menghargai diri kamu, mereka tidak menghargai perjuangan kamu, mereka tidak bisa melihat nilai kamu secara utuh. Oke? Jadi sekali lagi, bisakah saya move on dari situasi ini, Mbak? Apapun situasinya, bisa. Tergantung kapan kamu mulai proses move on atau proses healingnya, proses penerimaannya, Sagittarius. Oke? Aku nggak tahu ini secara spesifik untuk siapa di luar sana. Aku ngerasa ini memang sesuatu yang nggak mudah, karena ada di High Priestess dan the Devil di sini. Ada seseorang yang main-main dengan intuisi kamu, ada seseorang yang main-main dengan ketulusan kamu. To be honest here, that's not healthy. Okay? Nggak sehat situasinya. This is what I call toxic, Sagittarius. Aku ngerasa kamu berhubungan dengan situasi atau individu yang toxic. Aku akui, bukan salah kamu. Okay? Sun in reverse here. Aku jarang baca kartu terbalik, tapi Sun in reverse. There's no happiness here. There was no happiness at all. Okay? So, Sagittarius, aku harap ini bisa membantu, bisa memberikan perspektif lain dari situasi kamu. Dan semoga, kalau misalnya memang situasi yang seperti ini, kamu bisa segera bergerak dan menemukan situasi yang lebih baik. Okay? Terima kasih guys sudah nonton video ini, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Okay? Bye!